Konflik antara produser sinetron Ram Punjabi dengan artisnya kembali terjadi. Setelah sempat berselisih dan kemudian ditinggalkan sejumlah bintang sinetronnya seperti Ari Wibowo, Ayu Azhari, Lulu Tobing, Marini Jumarnis, Jeremy Thomas, dan Primus Yustisio, kini raja sinetron itu memperkarakan Marshanda. Ia menuntut artis cilik itu untuk membayar denda sebesar 500 juta rupiah karena dianggap melanggar kontrak. Merasa mendapat tekanan dari bos multi. Jadi bisa masuk nominasi gitu, bisa membawa nama Papua. Karena di sini kan penyucian gitu kan tidak ada dari kota Papua. Cuman 5 kota saja standarnya Jawa ya. Padahal kalau kita lihat potensi apa 20 tuh bagus-bagus loh suara-suaranya. Putri jangan menangis, hapus air matamu, wajah cantikmu. Pemirsa, untuk memuaskan Anda akan informasi seputar orang-orang terkenal, tim Cek dari Cek telah menyuntingnya menjadi berita hangat, ringan, dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Memasuki hari ke-16, Sabtu 24 April 2004, kondisi Sukma Ayu belum menampakkan perubahan. Pemeran Rohaya dalam sinetron kecil-kecil jadi mantan itu masih saja koma. Artis-artis masih terus berdatangan ke rumah sakit Medistra untuk menengok memberikan dukungan moral kepada keluarga Haji Misbayu Sabiran dan Nani Wijaya. Jumat malam selepas sholat Isya, sekelompok artis berinisiatif untuk menyelenggarakan doa bersama bagi kesembuhan Sukma Ayu. Mereka yang hadir di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat adalah Titi Puspa, Alia Rohali, Cut Kaka, Widi Ebitri, Gugun Gondrong, Silvana Herman, Rika Kalabot, Po Ati, Hemalia Putri, Peggy Melati Sukma, Tengku Zaki, dan Cahya Kamila, kakak Sukma Ayu. Selain itu, puluhan jemaah masjid tersebut ikut serta dalam doa bersama yang dipandu oleh Ustadz Ahmad Sodri. Apa yang diharapkan para artis itu dengan mengadakan doa bersama? Harapan saya sih itu ya, saya harap masih bisa pulih lagi gitu ya. Kami mohonkan pada Tuhan yang terbaik, ya, untuk Ayu yang terbaik. Intinya supaya diberikan kesembuhan gitu dan benar-benar yang keadaannya itu sama seperti dulu sebelum dia ada musibah seperti ini. Para artis dan jemaah lainnya terlihat khusyuk saat berdoa. Apa yang mereka bayangkan saat itu? Gue kebayang ya perannya dia gitu ya, nonton dia sinetron tuh kan kocak banget gitu. Kayaknya anaknya lincah, cerewet, kenes gitu. Terus kebayang juga foto-fotonya yang dia lagi koma gitu. Kayaknya sedih banget. Cahya Kamila, kakak kandung Sukma Ayu yang hadir di sana memberikan komentarnya atas acara tersebut. Terima kasih, alhamdulillah banyak yang mau mendoakan adik saya. Pemirsa, Cek dari Cek ini tengah menggelar kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah, ketik CR spasi star, kirim ke 6288 untuk Telkomsel, AM3, Satelindo, dan XL Komindo. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Nah pemirsa, saya berharap Anda jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Setelah dituntut membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah oleh produsernya Ram Punjabi, artis Marshanda mengaku telah diperlakukan tidak adil. Bahkan artis yang masih duduk di bangku SMP itu merasa dieksploitasi secara berlebihan oleh raja sinetron tersebut. Benarkah hal itu? Simak ulasannya dalam laporan berikut. ¿Cómo pudiese olvidar? Konflik antara produser sinetron Ram Punjabi dengan artisnya kembali terjadi. Setelah sempat berselisih dan kemudian ditinggalkan sejumlah bintang sinetronnya seperti Ari Wibowo, Ayu Azhari, Lulu Tobing, Marini Jumarnis, Jeremy Thomas, dan Primus Yustisio, kini raja sinetron itu memperkarakan Marshanda. Ia menuntut artis cilik itu untuk membayar denda sebesar 500 juta rupiah karena dianggap melanggar kontrak. Merasa mendapat tekanan dari bos Multivision itu, Jumat pekan lalu Marshanda bersama ibunya mengadakan jumpa pers. Keduanya didampingi pengacara beken Ruhut Sitompul dan Ketua Umum Parsi Anwar Fuadi.
Dalam konferensi pers itu, Marshanda mengaku diperlakukan tidak adil selama menjalani kontrak dengan rumah produksi tersebut. Pemeran Lala dalam sinetron Bidadari itu merasa tenaganya telah diforsir sejak ia masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Saat syuting pun dianggap tak kenal waktu. Tak jarang gadis yang kini duduk di SMP itu menjalani syuting sampai dini hari. Agar tak mengganggu aktivitas belajarnya di SMP Negeri 216 Jakarta Selatan, persoalan Marshanda ditangani oleh Ruth Sitompul dan ibunya yang juga manajernya Nyonya Rianti. Ditemui kemarin di Jakarta Convention Center, Rianti membenarkan hal itu. Memang saya sampai sekarang juga masih sedih gitu ya kalau nginget-nginget betapa banyaknya menyita waktu selama syuting Bidadari, dan betapa dia sampai mati-matian gitu berusaha supaya tetap bisa sekolah juga walaupun udah setiap hari pulang jam 1 pagi. Benar-benar terharu gitu ngelihat ke seorang anak kecil gitu yang fisiknya diforsir seperti itu. Kita dapat lokasi tuh dari rumah tuh jaraknya ada sekitar 20 kilo gitu kan. Belum lagi macetnya. Ya dia menjalaninya seperti itu. Pulang sekolah terus ke lokasi, terus ya syuting gitu kan. Kadang-kadang ada masalah di lokasi. Nah makanya suka telat-telat kayak gitu. Kadang-kadang memang menurut catatan saya ada 5 kali lah kita syuting sama anak-anak. Ya kalau usia SMP kan udah bukan anak-anak ya. Yang anak-anak ini kan bahasa dia imut mungkin itu masih terkategori anak-anak ya. Itu dalam catatan saya ada 5 kali lah kita syuting sampai jam 2 itu. Ada 5 kali karena itu kita adegannya emang agak sulit ya. Ada api unggun, ada api namanya orang camping gitu ceritanya. Bagaimana jadwal syuting Marshanda selama ini? Sebenarnya sih normalnya ya dari jam 3 sampai jam 9 malam. Dia jadwalnya 5 hari ya. Tapi karena ada masalah-masalah di lokasi, nah yang semestinya udah bisa selesai dalam 4 hari, kadang-kadang bisa selesai 4 hari. Itu jadi molor jadi 5 hari, jadi 6 hari. Enggak, kalau artis anak-anak selalu kita prioritaskan ya. Itu kita paling syuting itu jam 10 sudah selesai. Karena mereka kan datang itu jam 4 sore ya. Rata-rata kita on kamera tuh jam 4. Jadi mungkin bisa sampai jam 10, jam 11. Itu pun kita udah risih gitu ya. Sebetulnya untuk anak-anak gitu loh. Karena kerap syuting sampai dini hari, apakah Marsha menghadapi dampaknya? Tentu saja itu berdampak terutama pada kesehatan fisiknya. Alhamdulillah kalau sekolahnya sih nggak berdampak ya. Tapi ke kesehatan fisiknya dan juga tidak bisa dia mengembangkan kreasi-kreasinya. Karena waktunya sedemikian rupa itu membuat dia harus kesana melulu gitu. Setahu kami sejak dia menjadi murid kami itu Marshanda dia adalah murid yang rajin, pintar, dan setiap ada tugas-tugas selalu dikerjakan dengan tepat waktu. Prestasinya juga memuaskan kami selaku guru walaupun dia punya kegiatan di luar sekolah sangat banyak. Masalah eksploitasi terhadap anak di bawah umur ini juga tidak lepas dari perhatian psikolog Tika Bisono. Bagi Tika, setiap perilaku yang menguasai atau memanfaatkan anak secara habis-habisan untuk kepentingan orang lain dengan tidak memperhatikan kebutuhan si anak adalah eksploitasi. Memang bisa dibilang seperti itu juga ya. Tetapi dari sudut karir sebagai entah bintang film ya entah penyanyi itu memang memanfaatkan momentum gitu ya. Misalnya memang sedang naik daun gitu ya atau sedang populer ya. Itu memang dimanfaatkan. Nah, di sini seharusnya memang dilihat juga porsi sekolah terutama ya. Jadi pendidikan formal menurut saya masih harus diutamakan. Dampak psikologis apa yang akan terjadi pada anak yang mengalami eksploitasi? Sebenarnya besar sekali ya. Pertama, masa bermain mereka itu kan hilang sebenarnya. Nah, pengaruh di kejiwaan tentunya sangat besar bahwa masa kanak-kanak yang harusnya mereka serap habis, yang mereka alami habis, dan proses belajar ala anak-anak itu juga mereka alami secara tuntas. Ini kan nggak terjadi gitu loh, Mai. Ya, jadi umurnya masih kecil, tapi mereka sudah harus berpikir, berperilaku, berperasaan. Itu tidak secara anak-anak gitu ya kan. Saat dihubungi tim cek dan recheck,
Pihak Multivision yang diwakili legal corporate-nya Trulin enggan berkomentar dengan alasan pihaknya merasa telah cukup memberikan keterangan pada saat mengumumkan akan menuntut Marshanda.